A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faslun fi bayani dhammil hasadi. Ini suatu fasal pada menyatakan kecelaan dengki. Di dalam fasalnya kena pegah masalah menyangkut kecelaan bagi urang-urang yang na sifat hat-hat ajan, sifat kedengkian terhadap orang lain, dan bahkan sifat hasadnya adalah haram dan nyan atra yang dicela li syarak, atra yang dicela li agama hanggebi. Qad pun mula sifat asad menyatakan di dalam kitab tasawuf, pada buah kitab tasawuf, sifat hasad yang pertama sekali terjadi adalah ba'ana Nabi Allah Adam, yaitu Qabil dengan Habil. Jadi Nabi Allah Adam mempunyai anak kandungan pertama Qabil dengan Iklimah. Kemudian kandungan yang kedua Habil dengan Layuzah. Karena Nabi Allah Adam manusia pertama, hana urang sebelum Nabi Adam, wate saat gepekawin anak li Nabi Adam nyan kakeh pekawin anak sesama anak. Yang beda antara syariat kitanya dengan syariat Nabi Adam. Nabi Adam dia gepekawin anak dengan anak. Cuman yang gepebeda hanjit satu kandungan. Geselangi kandungan. Anak yang na dalam kandungan pertama gepekawin dengan anak yang na dalam kandungan yang kedua. Maka gepekawinlah Qabil dengan Layuzah. Hana gepekawin Qabil dengan Iklimah. Padahal Qabil sabuh kandungan dengan Iklimah. Sementara Habil sabuh kandungan dengan Layuzah. Maka haram mekawin yang satu kandungan. Maka gepepisahlah kandungan li Nabi Allah Adam, gepekawin Qabil dengan Layuzah, gepekawin Iklimah dengan Habil. Timbullah rasa dengki Qabil kepada Habil, sehingga terjadilah pembunuhan. Dipoh li si Qabil adoi yang nan Habil, nyantinan asal pun terjadi kedengkian. Bahkan sehingga Qabil dengki terhadap Habil. Karena dalam pikiran si Qabil nyo urang inang yang gepekawin kelun, urinang yang hanalaga. Karena urinang yang gepekawin kelun, urinang hanalaga, ente pasti anak-anak cucu kamu akan dikenken ke kamu. Pasti anak-anak cucu kamu pun juga hanalaga rupa andre. Pekat mai hanalaga. Karena menyalaga ma anak pun juga laga, menyahanalaga ma anak pun juga ikut hanalaga. Sudah ipoh Qabil, ipoh li si Qabil akan si Habil. Hino pun terjadi penyakit hasud, penyakit kedengkian. Al-Ghazali rahimallahu taala pun Imam Al-Ghazali i'lam annal hasada aidan min nataijil haqdi wal haqdu min nataijil ghadabi. Ketahui olehmu bahwasanya hasud itu jadi daripada haqdun. Sebegah Imam Al-Ghazali, hasud dengki terjadi daripada haqdun, yaitu dengan sebab gara-gara sakit hati kitanya kegop, dengan sebab gara-gara benci kitanya kegop. Yang ketika timbul rasa sakit hati kitanya kurang lain, timbul rasa kebencian dari kitanya kurang lain, maka ketikanya timbul penyakit yang lain. Penyakit apa? Penyakit hasad, penyakit
kedengkian katanya terhadap orang lain. Dah. Nyoji merembeh, menghua-hua katanya. Dan hak nun itu jadi daripada ghadab. Kemudian timbul rasa sakit hati dari kitanya kegop. Nyo dengan sebab gara-gara ghadab. Dengan sebab gara-gara kemarahan. Dahai muno sidih hang gebi bengeh. Menyetekedi bengeh, gaya petun kemarahannya. Serta gaya biasakan untuk menahan kemarahan. Yang tahallum pun. Tahallum membiasakan untuk menahan kemarahan. Dudo wate kala tak praktekkan tahallum menahan sifat kemarahan, dudo baru merumpuk hilmon. Artinya orang yang tidak cepat marah. Nyatanya naget tahallum dengan hilmon. Hana mungkin katanya langsung merumpuk hilmon menyahana tahallum. Hana mungkin. Mesti tahallum ile membiasakan untuk menahan kemarahan, dudo baru merumpuk hilmon, yaitu tidak cepat-cepat marah. Hana cepat-cepat bengih. Jadi timbul rasa sakit hati kitanya kegop, timbul rasa kebencian kitanya kegop, dengan sebab gara-gara nasifat ghadab, dengan sebab gara-gara nasifat kemarahan bagdanya. Nyan sifat ghadabnya atragi celaj. Ia pujuh. Ya. Dan lagi ghadab itu jadi daripada kibrun, yakni membesarkan diri. Ya. Kemudian terjadi sifat kemarahan, terjadi kemarahan bagdanya kegop dengan sebab gara-gara bagdanya nasifat kibrun, sifat membesarkan diri, sifat membanggakan diri. Hanjit sagai kitanya dihina ligop. Hanjit sagai kitanya direndahkan ligop. Habis-habis kitanya ingin berwata. Hanjit diup tiga. Yang habis-habis yang tak ingin kali kitanya. Maka ketika bak kitanya nasifat kibrun, sifat membanggakan diri, sifat membesarkan diri, sifat congkak kitanya, maka ketika na orang lain yang merendahkan kitanya, ketika na orang lain yang menghinakan kitanya, tidak menerima. Ketika hantar terimong atranyan, timbullah sifat kemarahan. Watika timbul sifat kemarahan, dudau uyupnya timbul yang lain hikdun, rasa sakit hati kitanya, kurang yang hina kitanya, rasa sakit hati kitanya, kurang yang caci kitanya. Kemudian belum terjadilah rasa kebencian kitanya kepada orangnya. Kemudian belum merembeh sampai terus pudih uyup, terjadilah hasad, rasa kedengkian kitanya terhadap orangnya. Jadi dari pun tidih sifat kibrun yang dengan sebab gara-gara na sifat kibrun bagtanya, sifat membesarkan diri, ya dudo itren merembeh mesambung-sambung kepada sifat-sifat kecilaan yang lain. Dan sekalian itu maksiat yang batin, yakni yang di dalam hati. Yang antranyan mandum gekira kepada maksiat batin. Yang na di dalam hati tanya. Na gicila antranyan, gicila li agama. Ya na gi pejuh antranyan, gi pejuh li agama. Karena yang gekalan adalah hati. Hana gekalan kepada bentuk badan katanya, lagak badan, hana lagak badan, hana gekalan. Bekeh katanya ged fisik, hana gekalan li Allah Ta'ala. Sehingga yang tertulis di dalam segala kitab-kitab tasawuf, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupamu. Allah Ta'ala hanya akan kepada rupa katanya. Hanjit ke sebagai tolak ukur bagi rupa katanya. Laga, hana laga, putih, hitam, yang hana meyum Allah Ta'ala katanya. Jadi, katanya urutnya yang tak pegat-pegat adalah rupa tu. Yang menyerupa kulit warna hitam, tak minta ubat untuk putih kulit. Menyetekedi hidung fese. Ya operasi hidung untuk tak pemancung hidung. Menyetekedi ego tercahun.
ya tiap tupat igo be sampai kalian igo tanya ligo malay tu nyan baru tanya uronyo dalam sibuk habis wate untuk pegat fisik padahal fisik katanya ba Allah Taala hanayum berbentuk rupa katanya hanayum ba Allah Taala innallaha la yanzuru ila suwarikum sesungguhnya Allah Taala tidak melihat kepada rupamu laga hana laga katanya hanjut ke sebagai tolak ukur hanayum ba Allah Taala katanya orang laga dengan orang hana laga tantut ba Allah Taala kemudian wala ila amwalikum dan Allah Taala tidak melihat kepada hartamu walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum tetapi yang dikalian oleh Allah hati yang Allah kalian adalah kepada hati kitanya hamba dan kepada perbuatan kitanya hamba. Hati kitanya nagat, hati kitanya na bersih daripada sifat-sifat yang tercela bersih. Nyan, hati yang modernyan, yang meyum, yang muhai ba Allah Taala. Kemudian buat kitanya nagat, nyan buat yang gatnya, yang meyum ba Allah Taala. Selain daripadanya hana meyum ba Allah Taala. Sehingga dalam ayat yang lain ditulis yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari tidak ada manfaatnya harta dan juga anak illa man atallaha biqalbin salim terkecuali adalah orang-orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Nyan urangnya yang meyum ba Allah Taala. Adapun bagi tanya yang lagak rupa tu tapi ate kurek bro hana meyum ba Allah Taala. Ya. Adapun kecelaan hasud itu maka yaitu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tercela hasudnya tercela. Dukna kebinasaan hasud menyena penyakit dengki itu saja. Sebab inokah nah perbedaan antara dengki dengan iri menyedengki haram dan atrayan dicela dilarang li agama menyeiri dibolehkan hana apa kitanya hana muri kadang-kadang yang dengki yang iri sehingga kadang-kadang takun bago getat iri di kalan kelun iri hana apa dibolehkan iri bahkan kadang-kadang sunat katanya untuk tak iri kepada orang mukmin yang lain. Yang hanggebi adalah asud, yaitu dengki katanya terhadap orang lainnya yang hanggebi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyo kecelaan ya bagi orang-orang yang nah hasud sajan ge. Al hasadu yakulul hasanata kama takulun narul hatab. Bermula hasud itu memakan ia akan kebajikan seperti memakan api akan kayu. Penyakit hasud dipabih amalan kitanya. Dipajuh amalan kitanya, amal kebaikan. Sama lagi apui dipajuh kaya tu. Hatapnya kayu kering. Kaya yang kato nyan menyetatut kina nganapui cukup cepat habis kayanya. Menankeh amal kebaikan kitanya. Amal kebaikan kitanya getamsilkan lagi kaya yang kering. Sementara penyakit hasud yang nabag kitanya, penyakit kedengkian yang nabag kitanya, getamsilkan lagi apui. Sebagaimana apui ketika menyentuh dengan kayu yang kering, yang cukup cepat habis kaya tunya menankeh ketika amalan kebaikan katanya menyentuh dengan penyakit hasud, penyakit rasa kedengkian katanya kegop hana tatete hana tetepu-tepu kabeh amalan katanya ada bekil-bekil itu nyo lul letat amalan lun semayang na kan hanya cuma semayang fardu menteng semayang sunat lun puasa na kan hanya Ramadan menteng puasa sunat yang lain dum. Kemudian kan hanya cuma jaket mentang terkah sunat dum. Hana tete ternyata duduk kabeh amal kebaikan tanya akan tajan teh na penyakit hasud. Yang dengan penyakit hasud yang ipabeh bibina amal kebaikan tanya. Pajan ada depa tanya.
Ingat huru akhirat. Kalau nak nale go amalun mubacut padahal masa alam dunia cukup lulun ubud kebaikan. Yang tanya bak malaikat, ya malaikat, hoka amal kebaikan lut. Masa alam dunia cukup lulun ubud kebaikan. Sementaranya hanali kebaikan lut. Gahli malaikat. Kita masa alam dunia aja mun nahatut terjadi. Nah penyakit kedengkian terjadi. Dengki terhadap orang mukmin yang lain. Yang dengan sebab gara-gara kata dengki terhadap orang mukmin yang lain, maka habis amal kebaikan kita. Nyo salah satu kecelaan bagi orang-orang yang menghasut terhadap orang lain dapat menghabiskan amal kebaikannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menegahkan ia akan hasud itu dan yang jadi daripadanya dan asalnya. Kemudian Rasulullah menegahkan hasud katanya terhadap orang lain. Kemudian getegah li Rasulullah sesuatu yang terjadi dengan sesuatunya terhadap hasud. Kemudian asal hasud, asal muasal hasud. Kemudian buat yang hanggebi buat sehingga jid terjadi hasud yang atranya giu tinggalkan hanggebi kerjakan. Ya, dah. La tahasadu wa la taqata'u wa la tadabbaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu berdengki-dengkian. Pertama, larangan daripada Nabi getanyo hanggebi saling dengki mendengki. Hanggebi saling hasud menghasud. Tanyo dengki terhadap orang lain. Orang lain dengki terhadap tanyo nya hanggebi. Penyakit katanya, penyakit hasudnya, penyakit dengki, penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Artinya apa? Ketika katanya melihat nikmat yang ada pada orang lain, susah katanya. Benci katanya. Di bancaran nikmat yang na baurnya bergadah. Walaupun kedih nikmatnya nah hanaiwa katanya. Yang menyekagadah nikmat yang na baurnya baru senang katanya. Yang kena penyakit hasud terjadi. Kemudian ketika melihat orang susah, tidak kalian go susah, yang cukup tenang tu. Yang hana inginkan orangnya berdiwatih tanya. Yang ingin kali tanya kebanjit orangnya berdi bawah tanya. Maka menyekana penyakit SMS yang saja tu, ya yang hana lihat MK skin. Dah. Dan jangan kamu berputus-putusan. Kemudian yang kedua, larangan daripada Nabi, la taqata'u. Jangan engkau memutuskan. Artinya apa? Hanggebi koh tali persaudaraan. Haram koh tali persaudaraan. Koh silaturahmi. Yang larangan daripada Nabi, pertama, hanggebi hasud menghasud. Kemudian yang kedua, hanggebi koh tali persaudaraan. Ya. Dan jangan kamu berbelakang-belakangan. Dan jangan kamu berbenci-bencian. Hanggebi katanya, saling benci-membenci antara satu dengan yang lain. Akan manusia yang baik itu ketika melihat orang lain menyenangkan hati. Yang manusia yang ke, tapi menyertanya waktu takalan go sakit hati itu. So yang takalan sakit hati itu. So yang takalan timbul dalam hati rasa kebencian. Yang so yang hanaga, tanya yang hanaga. Kan gop yang hanaga. Manusia yang baik ketika melihat orang lain dapat menyenangkan hatinya. Senang hati ke hotel kalian orang mukmin yang lain. Yang tanda manusia agak. Tanda orang yang gat akhlak, orang yang gat perangui. Tapi menyerah kalian gop ngaiku mata ke kalian gop penuh dengan kemarahan. Hotel kalian gop penuh dengan kebencian. Hotel kalian gop timbul rasa sakit hati kenyan. Yang tanda bahawa orangnya orang yang hanagat. Perintah Nabi, perintah Nabi, hanggebi, benci, membenci. Artinya, getanyo be tak benci gop, igop be dibenci getanyo. Dah. Dan jadikan diri kamu itu hamba Allah padahal kamu berkasih-kasihan sama bersaudara. Yang berahli Nabi,
Raya jadikan katanya ya sebagai hamba Allah yang saling kasih berkasihan dengan sesama saudara. Maka menyatra yang di dalam hadisnya, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kamu sebagai hamba Allah yang saling kasih mengasihi antara sesama saudara. Tanya kasih igop kasih tanya. Ataupun atrai likut meno igop hanai kasih tanya. Katanya tetap mengasihi orang lain. Yang menyekana atranya saja tu tanda katanya orang yang kaget akhlak. Ya, maka udip dalam dunia dengan sebab gara-gara ged akhlak katanya dapat menyenangkan hati orang mukmin yang lain. Baik ucapan yang katanya putubit menyenangkan hati orang mukmin yang lain, tingkah laku ataupun perbuatan yang katanya lakukan menyenangkan hati orang mukmin yang lain. Yang dengan sebab gara-gara senang hati orang mukmin yang lain, nak merumpuk pahala ke katanya merumpuk pahala. Maka orang yang berakhlak senantiasa agaknya dalam rahmat Allah. Orang yang berakhlak senantiasa agaknya mendapatkan keuntungan. Dua ganyan, pegah haba ganyan, tingkah laku ganyan, tapi merumpuk keuntungan ganyan. Artinya apa? Dengan sebab senang hati go gara-gara tutur bahasa ganyan, dengan sebab gara-gara perbuatan ganyan dapat menyenangkan hati go. Yang orang yang pesenang hati go mendapatkan pahala di sisi Allah, pahala yang sangat besar. Karena yang paling payah adalah pesenang hati orang lain. Yang cukup payah. Yang mudah pecit sakit hati go, yang cukup mudah. Tapi untuk menyenangkan hati orang mukmin yang lain cukup payah. Maka ibadah yang paling dan lebih afdal adalah ibadah yang lebih payah dikerjakannya. Ya, nyoba senang orang lain, payah kadang-kadang untuk tak kerjakan. Namun demikian, bila dikerjakan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan kata Sayyidina Zakaria alaihi salam, diperah oleh Nabi Zakaria. Diperah oleh Nabi Zakaria, qala Allah Ta'ala, al-hasidu aduwwun li ni'mati, muskhitun li qada'i, ghaira radin bi kismati allati kasamtu baina ibadi. Firman Allah Ta'ala di dalam setengah kitabnya, di dalam sebahagian kitab-kitab Allah, kalam Allah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, bermula orang yang hasud itu menseterui bagi nikmatku. Berkali Allah Ta'ala, orang-orang yang hasud nyan orang yang memusuhi terhadap nikmat lun. Nyok katanya mandum kalau ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan ke bandung orang nak gebi nikmat. Ke si A gebi nikmat, ke si B gebi nikmat, ke si C gebi nikmat. Bandung katanya hamba Allah berikan nikmat. Cuman nikmat yang Allah berikan beda-beda. Hana sama. Ke si A gebi nikmat modennya. Ke si B gebi nikmat moden J. Ke si C gebi nikmat moden J. Maka hana sama-sama nikmat yang Allah berikan kepada katanya. Karena nikmat yang Allah berikan katanya hana sama-sama. Ya, katanya hana hasud terhadap nikmat orang lain. Ada pun juga terkedi hasud. Yang nikmat yang naba orangnya haitim wa katanya. Lagian nikmat orang kaya dengan nikmat orang yang anak mian. Hidra orang kaya tapi ganyan anak mian hana. Yang hidra orang tu anak mian tapi hana kaya. Yang menyatakannya bak dua dra orangnya paki. Tetap orangnya berkeinginan untuk mendapatkan nikmat yang lain. Katanya bak orang yang katian, yang ramai anak mian. Hidra ni pilih anak miat dengan kekayaan. Yang tetap hang item pilih salah satu. Karena anak miat kana keungannya ilun benar kekayaan apa tu. Yang gadah nikmat na anak miat je bergadah berkaya ke item hang item. Ba orang yang kaya menancit. Katanya baganya ba orang yang kaya yang hana anak miat. Idra nu mesti tekedi. Kecabut kekayaan ge biar anak miat jit yang pi hang item. Ilun kekayaan tetap berkaya aku lagi nyo anak miat benar yang lain.
Ya, maka nikmat yang na bagop nyan hana tiak cemburui lagi tanyo. Nikmat yang na bagop hana takut lagi tanyo. Nikmat yang na batia hai timwo ketibe, nikmat yang na batibe hai timwo ketia. Kiban yang kalih gato li Allah Taala. Kadang atra yang gejuk li Allah Taala kaya yang lebih god urangnya ketimbang daripada gejuk ketin ramai anak mit, terlantarkan anak mit. Kadang ke orang yang gejuk anak mit hana gejuk kekayaan lebih god keganya. Bahkan karena menyegejuk kekayaan keganya dalam buat maksiat, maka pemantang ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah kepada kitanya hamba, walau menurut kitanya atranya hana god, hana menyenangkan hati kitanya, tapi ketentuan Allah lah yang paling god. Kan ketentuan kitanya dan juga kan pilihan kitanya. Ya, kitanya mempunyai rencana. Allah SWT pun juga mempunyai rencana. Tetapi rencana Allah lah yang terlebih baik bagi kitanya hamba. Ya. Diberikan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang hasud, yang orang yang memusuhi nikmat lun. Ya, tanya hasud, dengki terhadap orang yang lain. Yang bak tanya yang nasifat kedengkian terhadap orang yang lain, diberikan oleh Allah Ta'ala, nyanjihnya tukang musuh ke nikmat lun. Taboh. Dan benci ia bagi kataku. Kemudian yang kedua, benci terhadap ketentuan lun. Yang benci terhadap ketentuan lun. Artinya apa? Hana ridai terhadap ketentuan lun. Ada medih pemantang yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, berida. Hanjithan mesti rida terhadap ketentuan Allah. Yang ketika orang lain mendapatkan nikmat, dengki tanya terhadap nikmat orang lain. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang tanda orang yang benci terhadap ketentuan lu. Ada yang lu tentukan kesimpulan benar, yang lu tentukan kesimpulan medih. Pakan ji, yang benci terhadap nikmat lu pakan ji, hana rida, bahkan benci terhadap ketentuan lu. Ya. Dan tiada rida ia dengan bahagianku yang aku bahagikan antara hambaku. Kemudian orang yang hasudnya diberikan oleh Allah Ta'ala nyanji hana rida dengan pembahagian lun yang kalah lun bagi antara hamba-hamba lun. Yang katanya mandum kalah na merumpuk bahagian. Ala gatu oleh Allah Ta'ala mandum. Kesi A modennya gebin nikmat, kesi B moden jih gebin nikmat, kesi T moden jih gebin nikmat. Jadi hana sama mandum nikmat yang Allah berikan kepada katanya. Yang dituntut oleh Allah Ta'ala berkatanya pecit ketika Allah telah memberikan nikmat kepada kitanya, yang dituntut oleh Allah adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Yang dituntut oleh Allah Ta'ala hana pelain, hana gayo jak cemburui, hana gayo jak hasud terhadap nikmat yang kali Allah tentukan kepada hamba-hambanya. Hana gayo watanya, maka menyeurungnya hasud yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tanda urungnya hana rida dengan pembahagian yang kalian lun bagi antara sesama hamba lu. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala qada'il hawaiji bil kitmani fa inna kula di ni'matin mahsudun. Minta tolong oleh kamu atas menyampaikan akan segala hajat kamu itu dengan bersembunyi. Katanya getuntut berdoa, getuntut pertolongan, laki pertolongan ba Allah Ta'ala atas menyembunyikan segala hajat-hajat katanya. Gitu. Hang lebih pedih. Pakon. Maka bahwasannya tiap-tiap orang yang mempunyai nikmat itu dihasut oleh orang akan dia. Karena setiap orang yang mempunyai nikmat yang pasti akan dihasut oleh orang lain. Yang pasti. Ya, maka hang lebih pedih nikmatnya bak go. Hang lebih pamerkan kesenangan katanya bak go. Hang lebih pamerkan harta katanya bak go. Pakon. Ketika katanya memamerkan harta katanya bak go, kekayaan katanya bak go, yang pasti orang lain hasut terhadap harta yang nak katanya. Bahkan kependapatan katanya pun juga hang lebih cerita-ceritakan bak go. Katanya
tip-tip urona penghasilan, urang jak ugli, urang jak ulampu, urang jak ukantu, urang jak ulaut, urang jak uplan, urang jak upulin, tetap na penghasilan. Nyan penghasilan nyan hang diceritakan bagop. Akon karena menyata pegah penghasilan tanya bagop, menyele penghasilan tanya hasut urang lain ke tanya. Menyata kedidit penghasilan tanya pasti akan dihina tanya oleh orang lain. Maka hang pegah-pegah penghasilan tanya bagop. Apakah penghasilan tanya sedikit? Apakah penghasilan tanya banyak? Hang cerita-cerita bagop. Ya, takut kitanya dipna yang terdapatkan tinggal cok pergunakan untuk hajat-hajat kitanya dalam si urau-urau yang baik cerita-ceritakan bagop. Kasih yang tulis Han Gebi ceritakan pertama menyangkut dengan tentang masalah harta katanya bagopnya hanya pegah. Baik pegah-pegah dupna jumlah harta katanya. Baik pegah-pegah katanya bagop. Menya tekedi wat tak pegah le harta katanya nyan dengki orang lain ke katanya. Menya tekedi tak pegah dit harta katanya bagop dihina katanya oleh orang lain. Yang pasti. Kemudian yang kedua Han Gebi mencikat kesehatan di hadapan orang sakit. Yang hang lebih pegah-pegah. Sehat kitanya ikut orang sakit. Karena hati orang sakit. Berkatanya yang orang sakit na meyum kesehatan cukup meyum. Kemudian han lebih pegah-pegah. Yan anak mit di ke orang yang hana anak mit. Kemudian hang lebih pegah-pegah hubungan rumah tangga katanya. Nyatanya geyo sembunyikan. Geyo som. Karena menyetekedi tak pegah. Itu biar ke nikmat hasut orang lain terhadap nikmat yang tengah katanya nikmati, menyetekdi nyan ke nikmat pasti akan dihina katanya oleh orang yang lain. Ya. Dan kata Imamul Ghazali rahimallahu taala, penepah Imam Al-Ghazali, wa haqiqatul hasadi ayyukriha nikmatallahi taala ala akhihi fayuhibbu dawalaha anhu fa in kana la yukrihu dzalika li akhihi wa la yuridu dawalaha walakin yuridu li nafsihi misla dzalika fatusamma ghibtatun. Dan hakikat hasud itu bahwasanya benci seorang akan nikmat Allah Ta'ala atas saudaranya yang muslim, maka kasih ia akan hilang nikmatnya itu daripada saudaranya yang muslim itu. Hakikat hasud nyo ke hakikat hasud. Hakikat dengki katanya terhadap orang yang lain adalah benci katanya terhadap sidro-dro orang yang telah mendapatkan nikmat daripada Allah. Ia kamu rumput nikmat daripada Allah. Duduk Pati tak dengar dia akan merumpuk nikmat daripada Allah, timbul dalam hati kitanya rasa benci tu ke saudara kitanya yang kan mendapatkan nikmat daripada Allah. Yang tak galak kitanya, yang tak inginkan kitanya apa? Yang nikmat yang tak dapatkan kitanya bergadah. Walaupun kedihanewa kitanya. Yang menyena teranyan saja tu nyana penyakit tu. Na penyakit SMS. Susah melihat orang senang. Ya, yang dicela dalam agama. Ya. Maka jikalau ada ia tiada benci akan yang demikian itu bagi saudaranya muslim itu dan tiada berkehendak akan hilang nikmat itu daripada saudaranya yang muslim itu, tetapi berkehendak ia bagi dirinya seperti nikmat saudaranya yang muslim itu, maka yaitu dinamakan ghibtatun. Jadi tekedi kitanya takalan nikmat bago. Ya, pada saat takalan nikmat bak hidra urang, hana jik sakit hati itu. Kemudian hana cita-cita lah mati kitanya, nyan nikmat yang na bak urunyan berada. Hana. Yang tak inginkan lagi kitanya pecit. Ya, ilun benacit nikmat lagi nikmat yang na bak urunyan. Yalah hati kitanya. Ya, ilun benacit nikmat lagi nikmat yang nabaurnya. Yang gebunan dengan ghibtah. Itu mana ghibtah? Iri. Maka menyeiri gebi. Yang han gebi hasud, yaitu dengki. Menyeiri ketika kitanya melihat nikmat orang lain, cita-cita dalam hati kitanya
ingin cit ilun benar nikmat lagi nikmat yang na baurnya. Hana cita-cita dalam hati kita nyo begadah nikmat yang na baurnya. Serta hana benci kita nyo ketika melihat nikmat yang na baurnya. Yang gebuhnan dengan ghibtah, yaitu iri. Ketika kita nyo iri waktu saat takalan nikmat yang na bagok, membangkit dalam jiwa kita nyo untuk berusaha supaya kita nyo ingin untuk mendapatkan nikmat sama lagi nikmat yang nabak saudara kita nyo. Maka ini dua macam. Dengki dengan iri. Menyedengki haram dan gecela li agama, menyeiri dibolehkan. Menyedengki ketika kita nyo takalan nikmat yang nabak timbul rasa kebencian dalam hati kita nyo, serta cita-cita dalam hati kita nyo begadah nikmat yang nabaurnya. Yang adalah hasad, dengki. Menyeiri ketika kita nyo takalan nikmat bak hidro urang, cita-cita dalam hati kita nyo ingin kita nyo untuk memiliki nikmat lagi nikmat yang nabaurnya, serta waktu takalan hana timbul rasa kebencian, serta hana cita-cita dalam hati kita nyo untuk gadah nikmat yang nabaurnya. Maka dengki tidak diperbolehkan, iri diperbolehkan. Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yaqbitu wal munafiqu yahsudu. Bermula orang yang mukmin itu berkehendak ia akan nikmat saudaranya yang muslim, dan tiada ia berkehendak akan hilang nikmat itu daripada saudaranya yang muslim itu. Orang mukmin adalah orang yang menginginkan nikmat ke diri ganyan lagi nikmat yang nabak orang muslim yang lain. Hana inginkan ganyan gadah ke nikmat yang nabak orang lain. Yang hana inginkan yang orang mukmin. Orang mukmin iri. Ya, hana apa? Ya. Dan orang munafik itu yaitu hasud akan saudaranya yang muslim, yakni dengki akan dia, yakni orang munafik itu benci akan orang yang muslim yang diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan nikmat. Dan suka ia akan hilang nikmat itu daripada orang muslim. Dah. Menyo orang munafik, orang yang hasud, ya, orang yang dengki, orang munafiknya igatnya cinta ke. Ya, cinta ke. Menyatakan nikmat yang nabak saudara ganyan yang muslim gadah. Serta waktu saat kekalan nikmat yang nabak saudara ganyan yang muslim benci ke. Waktu kekalan nikmat yang nabak kau cukup bengih, cukup pala. Ya, kalau ni tanya tetangga kai pegat rumah baru. Nya kenapa dah pegah? Dah pegah. Dah agen sabu-sabu. Dah pegah atai korupsi, dah pegah mono, dah pegah bedi. Nya pakan dah pegah-pegahnya. Karena timbul rasa kebencian di dalam hati tanya. Sekiranya hana timbul rasa kebencian dalam hati tanya, hana dah pegah-pegah hatanya. Gop kaiblo Honda baru. Igop kaiblo TV baru. Igop kaiblo motor baru. Timbul rasa kebencian dalam hati tanya. Watekat timbul rasa kebencian, duduk apa? Pegah-pegah. Duduk-duduk apa lah? Timbul cita-cita dalam hati tanya. Yang nikmat yang na baurnya berada ke dia. Walaupun ke dia hanewa ke tanya. Yang yang cinta ke. Yang yang cukup kalak ke. Igop kai blok kokah yang kam lai ya duk-duk dengan tetangga ya pegah-pegah panepeng i blok kokah i kerjaan. Hai gop tutup punggung-punggung i kerjaan mah ni pegah apa? Ya tengok kai puat TV. Yang kagak menduk-duk lem kayak pegah. Luta kai i Honda i gop, Honda baru, kai i darah kenya. Igoi pajuh sia kami i darah kenya kira geduk di darah kalen gop i Honda. Ya duduk payah cok rayung me barumah sakit karena kai i darah. Dari periksa li doktor hana merumpok penyakit apa ternyata diik darah kenyan dengan sebab kekalian gop diik Honda baru. Ya, duduk bedah orang yang ik Honda barunya keteput tetangga ke sakit kejak barumah sakit. Katanya pakem sakit bulan pulin yang katanya hana lundukan diik darah. Katanya le orang yang barumah sakit yang kaik darah teman drone panen wonyo hana truk-truk berakon balon hana balon we medan mentang lun jap lo motor baru. Gede ngagop lo mata baru nyan kan ikli darah langsung kemah mati. Nyan urang yang na penyakit hasut sajan. Nyan urang yang na penyakit yang moden nyan sajan
cukup bahaya. Tak. Bermula hasud itu haram, yaitu satu maksiat daripada maksiat yang batin yang 10 yang tersebut dahulu itu. Hasud haram, dan hasudnya salah satu maksiat daripada sekian banyak maksiat yang batin yang 10 yang telah disebutkan yang kaulikun. Ya, jadi haram hasud. Tak. Adapun hasud akan orang yang zalim, supaya hilang akan zalimnya itu, maka yaitu tiada haram. Hasud katanya terhadap orang zalim, supaya gadah kezaliman yang nabagnya. Yang hana bupa hana haram. Menyahana tahasud, han gadah kezaliman yang nabagnya. Baru gadah kezaliman yang nabagnya, mesti dengan hasud. Yang hana bupa hana jik masalah. Jid hasud dan hana haram. Kepa? Untuk menghilangkan kezaliman yang nabagnya. Dibolehkan. Tak. Dan lagi tiada haram hasud akan orang yang kafir supaya masuk Islam. Kemudian hana haram hasud katanya orang kafir. Kepa? Supaya orang kafirnya kita mengelam Islam. Ya hana jik masalah. Tanya hasud ke orang kafir. Ya. Ngan sebab gara-gara kita nyawa hasud kurang kafirnya, kita mengenal Islam bener. Dibolehkan. Hana jik masalah. Ya, nyawa hasud, nah hasud yang dibolehkan, nah hasud yang tidak dibolehkan. Artinya, ada kedengkian yang tidak dibolehkan, ada kedengkian yang dibolehkan. Secara hukum asal, hasud adalah haram, tidak diperbolehkan. Kata Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala, penberahli Imam Al-Ghazali, wa'lam anna lil hasadi asbaban kasirah, wahya al-adawatu wa ta'zizu wa takabburu wa ta'ajabu wal khawfu min fawaidil maqasidil mahbubati wa hubbur riyasati wa khubsun nafsi wa bukhluha wa hadha kulluha madhmumun. Dan ketahui olehmu bahwasanya bagi hasud itu beberapa sebab yang amat banyak. Hasud mempunyai beberapa sebab. Artinya letak sebab-sebab sehingga dengan sebabnya jika terjadi penyakit hasud. Penyakit rasa kedengkian katanya terhadap orang lain. Yang tentu ada penyebabnya. Kemenan-menan terjadi penyakit hasud. Kira tak sidro tu menyahana penyebab hasud katanya kegap han pecit diawali dengan penyebabnya. Nah sebab menyahana sebab mana mungkin terjadi penyakit hasud. Bahkan terjadi penyakit hasud adanya sebab. Ya. Tetapi tersimpan perhimpunannya itu kepada 7 sebab. Yang diantara sekian banyak sebab-sebab yang dapat menimbulkan penyakit hasud tersimpan kepada 7 buah sebab. Padahal sebab letan. Sebab yang dapat menimbulkan penyakit kedengkian katanya terhadap orang lain. Tetapi di antara sekian banyak sebab tersimpan ada 7 buah sebab. Yang mungkin Nabi insya-Allah tinggal lanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab.